Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zainiatul Ma'rifah dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membuat data dari SPSS. Nih, kita kan udah punya datanya ya. Data yang aku buat itu tentang pengaruh jumlah les terhadap lamanya tidur dan lamanya belajar. Nah, kita paste dulu, kita copy dari atas sampai bawah ya, kita copy, klik kanan, kita copy. Setelah kok di copy, kita pergi ke SPSS. Nah, setelah di SPSS kita ke data view. Kan udah di data view, kita klik kanan, kita paste with variable. Nah, kan sudah kayak gini ya. Terus kita ke analysis. Nah, kita klik regression dua kali, pergi ke linear. Linear, kita pergi ke linear, klik linear, ke analysis ya. Kita pergi ke analysis, kita pergi regression, pergi ke linear. Nah, ini kita pindah ke jumlah les itu, kita pindah ke data variabel independen. Terus lama tidur kita pindah ke variabel independen, dan lama belajar kita pindah ke independen. Lalu kita klik OK. Nah, ini kan sudah jadi ya datanya. Terus kita pindah ke Word. Kita pindah semuanya. Kita klik kanan. Lalu klik kanan, copy. Lalu kita pindah ke Word. Begitu seterusnya. Terusnya kita itu di copy semua, lalu pindah ke Word. Setelah pindah ke Word kita interpretasikan. Nah, punya saya kan sudah dipindah ke Word semuanya, sudah dipresentasikan. Nah, di mana hasil dari variabel interrupt, di mana interpretasinya yaitu tabel variabel interrupt tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan variabel dependen. Di mana sudah terlihat dari data tersebut yang menjadi variabel independen adalah lamanya tidur dan lamanya belajar. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah jumlah les yang diikuti itu menjadi variabel dependen, yaitu variabel bebasnya yang mempengaruhi. Nah, yang tabel modal summer, yang mana interpretasinya berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai R2 sebesar 0,017, yang ini nih. Yang R2-nya itu nilainya 0,017, artinya adalah bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, menunjukkan bahwa model Lagrange ini tidak layak. Dikatakan ini tidak layak karena memiliki nilai koefisien determinan kurang dari 50%, yang mana nilainya ini kurang efisien karena kurang dari 50%. Dan dikatakan efisien dan dikatakan koefisien bila penjelasannya itu lebih dari 50%. Nah, terus dilanjut dengan tabel ANOVA. Yang dimana tabel ANOVA itu, di tabel di atas itu menunjukkan uji regresi secara simultan, di mana keputusannya yaitu
Apabila nilai F hitung lebih besar dari tabel F, maka H-nya diterima. Dan bila nilai F lebih kecil daripada nilai F tabel, maka H0-nya diterima. Maka H0-nya tidak diterima. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa F hitungnya itu nih, F hitungnya itu 1,225 yang itu lebih besar dari F tabel sehingga H1-nya itu diterima, di mana variabel berpengaruh secara bersama-sama terhadap nilai F tabel. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak menerima H1 dan menolak H0. Nah, yang keputusan yang kedua yaitu bila nilai SIK lebih kecil dari dari 0,05 maka H1-nya diterima. Dan bila nilai SIK lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIK sebesar 1,225 itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya itu diterima variabel berpengaruh secara bersama-sama terhadap hasil nilai. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Nah, yang tabel koefisien, di mana bila nilai signifikan lebih kecil dari H0, nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka H1-nya diterima. Dan bila nilai signya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Maka H0-nya itu tidak diterima. Tidak. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai SIK variabel sebesar 0,126 lebih besar daripada 0,015 sehingga H0-nya itu sehingga H0-nya itu tidak dapat diterima. Nah, itu saja interpretasi yang saya ketahui. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.